Saudara-saudara, hari ini 19 Maret 2025, Hari Raya Sant Yusuf, suami Santa Pran Maria. Bacaan Injil ada dua, dari Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21 dan 24a tentang keputusan Sant Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan bacaan kedua yang menjadi pilihan adalah Injil dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51, yaitu tentang Yesus dibawa ke Bait Allah ketika sudah berumur 12 tahun. Dua perikop ini juga memberikan kesan begitu kuat, dua-duanya juga mengandung banyak pesan. Dalam permenungan saya, ketika Sant Yusuf itu memutuskan untuk mengambil Bunda Maria karena pesan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel, di mana sebelumnya dia memutuskan untuk meninggalkan Bunda Maria secara diam-diam. Artinya dia akan menanggung kesalahan itu pada dirinya, karena dia dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan Maria dalam keadaan hamil. Kalau waktu itu Sant Yusuf itu jahat, egonya muncul, dia akan datang kepada orang tua Bunda Maria, Santa Ana dan Joakim, dengan mengatakan, "Itu anakmu kenapa hamil? Padahal kami baru tunangan, belum saya apa-apakan, belum saya sentuh, kenapa dia hamil? Kenapa dia nggak setia?" Kemudian Bunda Maria bisa dihukum rajam waktu itu. Tetapi dikatakan karena cintanya kepada Bunda Maria, maka dia akan meninggalkan diam-diam. Itu keputusan manusiawinya. Tetapi keputusan manusiawinya itu diredam dengan suara Allah melalui malaikat Gabriel untuk mengambil Maria sebagai istrinya, dan itu ditemukan dalam mimpi. Sehingga beberapa tahun yang lalu patung Sant Yusuf tertidur itu menjadi sebuah patung yang memberikan inspirasi, di mana dikatakan Sant Yusuf bukan hanya tidur begitu saja, tetapi dikatakan Sant Yusuf menidurkan egonya, meninggalkan egonya, kemudian mengambil Maria sebagai istrinya karena kehendak Allah. Ini juga renungan tersendiri. Bagaimana dengan kita? Berani tidak kita itu menidurkan ego kita, meninggalkan ego kita, lalu mendengarkan suara Tuhan, sekalipun suara itu ditemukan dalam mimpi seperti Sant Yusuf, ya, kemudian mengambil jalan terbaik untuk keselamatan kita, ya. Itu sekali lagi tidak mudah, ya. Kita maunya ego kita yang mesti muncul di permukaan, ya. Lalu bacaan pilihan yang kedua tentang Yesus yang ditemukan di Bait Allah. Kita tidak tahu persis latar belakang kebiasaan waktu itu, di mana Tuhan bersama keluarga dengan rombongan ke Bait Allah, lalu dalam perjalanan pulang Tuhan tidak temukan, kemudian tanggung jawabnya adalah orang tua kembali. Ini cukup menarik. Ketika keluarga ini tak menemukan lagi Yesus dalam keluarga itu, maka dia kembali mencari. Ayo, ini sebuah perenungan tersendiri. Ketika anak-anak kita itu hilang dari dekapan kita, dari pantauan kita, dari cinta kita, berani tidak kita juga bersama keluarga Maria dan Yusuf ini untuk mencari Yesus sebagai sebuah tanggung jawab. Mereka kembali ke Yerusalem mencari sampai 3 hari. Ketika ditemukan, ini cukup mengejutkan adalah Tuhan Yesus sudah sedang tidak ada di rental, sedang tidak main Mobile Legends, bukan sedang main HP sehingga tertinggal, tapi Yesus ditemukan di Bait Allah sedang diskusi dengan kaum ulama
dia mengajukan banyak pertanyaan dan jawaban yang juga diberikan kepada banyak orang, membuat orang kagum. Ini membuat kita mempunyai sebuah perenungan tersendiri. Kapan Yesus buka Google? Kapan Yesus buka GPT? Kapan Tuhan buka YouTube? Kapan Tuhan buka TikTok untuk belajar? Kapan Tuhan itu buka buku? Memang tak tertulis di sana, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kearifan, kecerdasan yang tidak kaleng-kaleng, mampu untuk berdialog, bertanya jawab dengan kaum ulama. Ketika Yosef dan Maria menemukan, mereka bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini pada kami?" Tuhan jawabnya sangat sederhana, "Tidak tahukah kalian bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Apakah mereka mengerti? Dalam Injil katakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus, tapi setidak-tidaknya kita tahu bahwa Bunda Maria dan Santo Yosef sangat berperan luar biasa, sehingga Tuhan mempunyai kemampuan, kecerdasan intelektual yang tidak kaleng-kaleng, mempunyai keberanian untuk bicara di depan publik, untuk bertanya banyak hal bersama orang-orang yang tidak kaleng-kaleng, juga dikatakan dengan kaum alim ulama. Saudara-saudara, kalau Santo Yosef itu menekan egonya, menekan keinginan pribadinya, lalu mengambil keputusan yang ditangkap, diterima dalam mimpi untuk mengambil Bunda Maria, dia menyingkirkan itu semua, menempatkan karya keselamatan, menempatkan Yesus dalam pusat hidup dia. Permenungan saya tentu akan mengajak saya untuk melihat apakah saya sudah meletakkan Yesus dalam hidup saya sebagai pusat semuanya, atau saya meletakkan ego saya, mimpi-mimpi saya, keinginan-keinginan saya, harapan-harapan saya, cita-cita saya sebagai pusat semuanya, tetapi melupakan kehendak Allah yang seharusnya menjadi pusat kehidupan saya. Atau mampukah kita juga belajar dari Yesus yang juga mempertanyakan, berdiskusi, bertanya jawab dengan orang-orang bijak, orang pandai, untuk memperdalam, untuk mengerti, tetapi juga sekaligus di sana Tuhan mengajar kaum alim ulama. Bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef yang hari ini kita rayakan sebagai hari raya Santo Yosef suami Bunda Maria, dalam sebuah keheningan Santo Yosef melakukan kehendak Allah. Tak ada satu kata pun yang muncul dari mulut Santo Yosef dalam kitab suci, tetapi kita tahu keputusan Santo Yosef membuat kita mengerti bagaimana kita bersikap terhadap kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.